Mengapa orang S1, S2 sulit untuk mendapat pekerjaan? Karena kebanyakan beberapa yang sharing sama saya itu ternyata mereka memilih jenis pekerjaan ya. Hai, jumpa lagi bersama saya, Lani Bebis. Saya adalah mentor dari Carmel Community, dan memang sudah sekitar 4 tahun saya tidak membuat konten. Namun akhir-akhir ini saya mendapat sharing karena saya sendiri sekarang mendirikan komunitas dari mahasiswa, orang-orang muda. Nah, saya sering mendapat sharing. Komunitas saya itu Carmel Community. Carmel Community sendiri adalah persekutuan mahasiswa-mahasiswa Kristen. Namun saya akhir-akhir ini saya sering mendapat sharing dari beberapa teman yang lulusan S1, S2, namun mereka sulit untuk mendapat pekerjaan. Akhirnya saya memutuskan untuk berbagi atau sharing tentang tips-tips untuk mendapat pekerjaan dengan cara yang mudah. Karena selama pengalaman saya ya kurang lebih 16 tahun saya merantau, saya beberapa kali berpindah tempat pekerjaan, tapi saya selalu mendapat batu loncatan yang berikutnya dan berikutnya. Dan saat ini saya menikmati pekerjaan saya karena akhirnya saya memutuskan untuk selain bekerja saya juga mulai merintis komunitas dan melayani Tuhan. Nah, pagi ini ada poin-poin yang ingin saya bagikan ketika kita berniat untuk mencari pekerjaan. Jadi gelar S1, S2 itu tidak menjadi jaminan kita dengan mudah untuk mendapat pekerjaan. Jadi teman-teman yang nonton tolong simak baik-baik ya apa yang hari ini saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi metode atau hal-hal yang baik untuk kalian pakai. Nah, sebagai orang percaya kita perlu melihat diri kita, karena dalam Alkitab juga tercatat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, ini merupakan poin yang pertama. Berkata begini, segala sesuatu yang kamu jumpai tanganmu, poin yang pertama, untuk mendapat pekerjaan yang mudah dan cepat. Poin yang pertama adalah segala sesuatu yang kamu temui, yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Mengapa orang S1, S2 sulit untuk mendapat pekerjaan? Karena kebanyakan beberapa yang sharing sama saya itu ternyata mereka memilih jenis pekerjaan ya. Sebentar Alkitab sendiri mencatat bahwa apa saja yang ditemui tanganmu harus kamu kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau kita milih pekerjaan, kalau kita belum punya pekerjaan, sebaiknya cari pengalaman dengan membuka diri terhadap segala sesuatu yang baru ya. Mencoba sesuatu yang baru di luar jurusan kamu pilih. Misalnya kamu orang hukum, tapi akan bekerja di bagian administrasi atau bukan sebagai pengacara. Karena saya sendiri mengajar di universitas dan tidak melulu kita harus mendapat pekerjaan seperti apa jurusan kita. Bahkan saya sendiri dulu pernah menjadi guru komputer, padahal saya bukan jurusan komputer, tapi saya ambil pengalaman itu gitu. Jadi pengkhotbah dengan tegas mengajarkan kita bahwa kerjakan saja apa yang ditemui tanganmu. Jadi apapun itu. Misalnya kamu pengen jadi PNS. Nah, sebelum jadi PNS, apa aja yang ada dalam lingkungan sekitarmu ya kerjakan. Kalau kamu nggak kerjakan, banyak kali saya menemukan kasus-kasus ini adalah orang memilih pekerjaan ingin seperti yang apa ekspektasi dia. Nah, dunia ini tidak mudah.
Dunia sekarang begitu keras, persaingan begitu banyak, bukan hanya Anda yang sarjana, ada begitu banyak ribuan sarjana, puluhan ribu, ratusan ribu sarjana ataupun S2. Jadi mencoba berpikir cerdas, minta hikmat Tuhan, lalu kamu menjadi orang yang berpikir cerdas. Karena ketika kamu menolak banyak peluang, banyak kesempatan, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jadi poin yang pertama yang Alkitab ajarkan pagi hari ini, yang pengkhotbah ajarkan pagi hari ini adalah kerjakan saja apa yang ditemui tanganmu. Bahkan kerjakannya bukan main-main, sekuat tenaga. Saya pernah punya pengalaman setelah lulus kuliah itu saya pernah jadi pengerja gereja, dan itu bekerjanya bukan hanya mengurusi admin, tapi kita juga membantu kebersihan gereja. Tapi oke, saya menikmati dan saat ini saya bisa melalui itu semua. Begitu. Lalu saya ingin berbagi poin yang kedua. Poin yang kedua masih terdapat dalam kitab Pengkhotbah ya. Pengkhotbah banyak mengajarkan hikmat. Pengkhotbah berkata, taburlah benihmu. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan pernah istirahatkan tanganmu. Karena kamu tidak tahu mana yang akan berhasil atau semuanya sama baik. Taburlah, jadi Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, taburlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi kita harus rajin, kita juga harus, kata pengkhotbah ini lebih menjurus ke jangan pernah kayak merasa, karena itu bukan jurusan saya bermalas-malasan, saya tidur-tiduran, nanti kalau pas tes PNS aja saya coba, atau pas ada peluang di perusahaan yang saya suka, lalu saya bisa melamar, itu sangat-sangat memperkecil kemungkinan untuk kita bisa dapat pekerjaan yang baru. Jadi sebaiknya buat orang-orang muda atau siapapun Anda di sana yang sedang mencari pekerjaan, bukankah Alkitab juga berkata berdoa dan bekerja ya? Jadi sambil berdoa kita melakukan strategi-strategi yang baik untuk mendapat peluang itu. Karena saya merasa kasihan, jujur saya merasa kasihan dengan orang-orang gelarnya tinggi, tapi dia tidak bisa maksimal karena rupanya ada bagian ini. Jadi jangan mengistirahatkan tanganmu, artinya apa saja, ada peluang di mana saja, ada kesempatan di mana saja, engkau harus ambil peluang itu. Ya, pengkhotbah begitu tegas mengajarkan kepada kita. Beberapa kali yang saya temui adalah ketika saya menawarkan seseorang untuk bekerja, dia bertanya gajinya berapa. Kalau standarmu adalah itu, maka Anda belum punya pengalaman kerja, lalu Anda memakai standar untuk mengukur kualitas Anda, maka itu akan mempersulit Anda sendiri. Jadi kiranya bagian firman ini menolong kita supaya kita tidak, jika kita berpengalaman terus orang meng-hire kita dengan gaji yang cukup tinggi, salary yang cukup tinggi, itu mungkin saja. Tapi ketika kita belum punya pengalaman lalu kita memakai standar-standar tertentu, maka itu akan mempersulit diri kita sendiri. Ya, jadi saya harap 2 poin ini menolong kita. Lalu poin yang ketiga adalah Kolose. Di dalam Kolose berkata, apapun juga yang kamu perbuat, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya baru memahami ayat ini ketika beberapa waktu saya kerja, lalu saya merasa saya sudah bekerja dengan baik, tapi kok gini. Nah, ayat ini kembali mengingatkan saya bahwa ketika kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Tapi kita cenderung misalnya gini, oh karena gajiku segini, aku kerjanya segini. Nanti kalau gajiku tinggi baru saya keluarkan semua kemampuan kita. No. Firman Tuhan ajarkan kita motivasi kita bekerja itu harusnya motivasinya seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita serius mengerjakannya dengan motivasi yang benar, maka hasil yang kita capai juga maksimal dan kita happy dalam pekerjaan kita. Tapi ketika kamu mengerjakan semua dengan tak pamrih dan sebagainya, itu kerja kita tidak akan maksimal. Karena ketika kita tidak dihargai sesuai yang kita mau, maka kita akan bekerja tidak dengan seluruh kemampuan, setulus hati, mengusahakan perusahaan itu berhasil atau pelayanan itu berhasil atau apa. Karena kita melihat siapa yang saya layani. Dia punya apa, perusahaan ini memberi apa kepada saya. Iya, jadi seharusnya kita mengerti, begitupun pelayanan. Kan bekerja itu sebenarnya pelayanan ya. Kita ada dalam satu lembaga, kita ada dalam satu perusahaan, ataupun kita mendirikan perusahaan sendiri, itu kita seperti melayani masyarakat atau apapun itu. Jadi kalau konsep atau motivasi kita benar, apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka saya yakin ada banyak hal kita bisa lewati. Jadi motivasi kita harus benar dulu. Alasan mengapa kita harus bekerja, karena dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, untuk tidak melakukan sesuatu apapun. Karena kita tidak akan menjadi berarti kalau kita hanya duduk pakai ijazah sarjana, ijazah master kita, master apapun itu, lalu kita hanya duduk menunggu orang memanggil kita. Itu kita kalah jauh ya. Saya sangat suka menonton sepak bola ya. Sepak bola itu timnas Indonesia. Orang untuk mencetak gol, dia harus konsisten berlatih. Dia harus bekerja keras, dia harus latihan. Bahkan saya mengikuti biografi dari pemain-pemain sepak bola. Dia konsisten latihannya pagi, dia bangun sekelas Cristiano Ronaldo, sekelas Lionel Messi. Itu mereka punya konsisten berlatih. Kalau kita megang ijazah dan di Eropa sana orang tuh sekolah bola. Pada umumnya mereka mengikuti sekolah bola. Lalu setelah mereka selesai sekolah bola itu pasti dipanggil klub, mereka main dari klub. Itu mereka memberikan kemampuan mereka sepenuhnya. Bukan bermalas-malasan. Bahkan saya nonton dalam satu wawancara, dia bertanya, Cristiano, apa kamu pernah merasa malas untuk tidak latihan? Dia bilang ada. Keadaan itu pernah saya alami, tapi saya lawan rasa malas itu. Nah, kita yang menghambat kita tidak mendapat pekerjaan walaupun kita adalah lulusan S1, lulusan S2 adalah yang pertama kita gengsi. Gengsi kita membuat harga diri kita terlalu tinggi sehingga mungkin ada pekerjaan yang di depan kita, pekerjaannya itu lebih rendah dari yang kita ekspektasi kita, lalu kita tidak ambil karena kita merasa gengsi. Saya S1, saya S2. Itu yang kedua ya, rasa malas tadi. Kita harus terus bekerja. Sedangkan untuk melayani saja kita butuh bekerja untuk banyak hal. Bagaimana mungkin, bahkan Yesus juga menunjukkan teladan dalam kehidupannya. Bahkan dalam satu buku bercerita bahwa Yesus itu anak tukang kayu, dia membantu orang tuanya. Bukan dia hanya pelayanan tanpa bekerja. Ada konsep ini yang salah. Saya menemui beberapa orang, mereka menuntut ketika diundang untuk melayani, karena tidak mendapat pekerjaan. Ya, itu konsep yang salah. Sebenarnya melalui pekerjaan kita membantu pelayanan, bukan menjadikan
pelayanan sebagai sumber penghasilan. Karena firman Tuhan dalam Matius berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, sekuat tenagamu. Jadi harusnya kita menghasilkan untuk membantu pelayanan. Tapi kalau motivasi kita terbalik, kita menjadikan pelayanan sebagai sumber pendapatan, maka itu akan tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja yang menjadi tips-tips saya, 3 tips untuk lulusan S1 dan S2 mudah mendapat pekerjaan. Jangan lupa ya, ikuti channel kami, Lani Babies Hope. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share atau komen hal-hal apa yang perlu kita bahas di YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.